Ya, silakan Pak. Bisa diperbesar Pak? Siap Ibu, bisa Ibu. Sudah kelihatan nampak besar Ibu? Sudah, lumayan. Ya, silakan Pak. Sudah nggih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami, kelompok 2. Kami mewakili untuk kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama adalah saya sendiri, Bapak dan Ibu, atas nama Aci Himawan SMP Negeri 3 Gubuk. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dewi Makida Oktavia dari SMP Negeri 13 Pekalongan. Kemudian Ibu Zeni Irawati dari SMP Negeri 2 Pekalongan. Kemudian Bapak Tarmono SMP Negeri 2 Polosari Pemalang. Selanjutnya adalah Bapak Hari Widianto dari SMP Negeri 6 Kebumen. Selanjutnya adalah Ibu Penny Retnowati SMP Negeri 2 Jekulo Kudus. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Gagah Manunggal Putra. Beliau adalah nominasi untuk Bapak Kepsek di SMP Negeri 7 Tegal, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah Ibu Isnaini Anissa Ardi dari SMP Negeri 1 Kerjo. Yang terakhir adalah beliau Bapak Haji Hari Widianto dari SMP Negeri 6 Kebumen, Bapak dan Ibu. Ibu Ernanya kelewat, Pak. Oh iya, mohon maaf. Kelewat saya. Ibu Erna, siap-siap. Mohon maaf, Ibu Erna Waryanti. Beliau adalah dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Erna Waryanti dari SMP Kapetra Kediri. Beliau Bu Wakaseknya dari SMP Kapetra Kediri, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kami akan menyampaikan untuk LK dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2, Bapak dan Ibu. Saatnya jam ketiga dimulai. Untuk kami, kelompok 2, hasil diskusi untuk yang A adalah analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Untuk kolom nomor 1, elemen capaian pembelajarannya, yang pertama adalah jaringan komputer dan internet. Kemudian kolom yang kedua adalah materi, yaitu konektivitas jaringan lokal. Kemudian komunikasi data via ponsel. Kemudian konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Selanjutnya untuk submaterinya adalah konektivitas jaringan lokal, komunikasi antar ponsel dengan tethering, konektivitas jaringan berkabel, kemudian konektivitas jaringan nirkabel. Kompetensi untuk peserta didik adalah memahami, menghubungkan. Level kognitif masuk di kategori level C3. Selanjutnya untuk nomor 2, elemen capaian pembelajarannya adalah analisis data. Yang kedua untuk kolom materinya adalah analisis data dengan TIK. Submaterinya jenis satuan ukuran analisis dan interpretasi dari data. Kemudian pengelolaan data secara efisien dan sistematis dari contoh situasi sehari-hari. Pencarian data, visualisasi data, pengelompokan data, serta kasus analisis data. Untuk kompetensi peserta didik adalah mengakses, mengolah, menganalisis, serta memprediksi. Kolom level kognitifnya masuk di level kognitif C4. Kita lanjutkan, untuk yang B adalah perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi, Bapak dan Ibu.
Yang nomor 1, elemen CP-nya adalah jaringan komputer dan internet. Submaterinya, konektivitas jaringan lokal, komunikasi antar ponsel dengan tethering, konektivitas jaringan nirkabel, konektivitas jaringan nirkabel Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk TP atau tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan internet dan jaringan lokal serta manfaatnya, menjelaskan konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel atau Bluetooth, Wi-Fi, menghubungkan ke jaringan lokal maupun internet, menjelaskan enskripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang tak berhak atau untuk keamanan data, menerapkan enskripsi data sederhana. Teknologi yang terkait adalah PC, jaringan berkabel, jaringan tanpa kabel, serta HP. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah analisis data dengan perkakas TIK Bapak dan Ibu untuk elemen CP-nya. Submaterinya adalah lembar kerja Microsoft Excel, penggunaan rumus dan fungsi. Kemudian untuk TP atau tujuan pembelajarannya adalah mengolah dan menganalisis sekumpulan data, mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, serta menyimpulkan. Kemudian menjelaskan berbagai data dalam berbagai representasi, baik numerik, teks, dan gambar, serta menyimpulkan dan menginterpretasi artinya Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya menjelaskan konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi, baik data numerik, teks maupun gambar. Menentukan kriteria dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Teknologi yang terkait untuk elemen CP dari analisis data dengan perkakas TIK adalah yang pertama PC, yang kedua laptop, yang ketiga Microsoft Office Excel. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, untuk yang C adalah desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di kelompok kami, kelompok yang kedua mengambil tema untuk yang suara demokrasi Bapak dan Ibu. Nama proyeknya adalah Pilkatos, topiknya adalah e-voting dalam Pilkatos. Kemudian fokusnya adalah gotong royong, bernalar kritis, serta mandiri Bapak dan Ibu. Untuk yang tema yang kedua dari kelompok kami, kelompok yang kedua, temanya adalah berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nama proyek adalah gelar karya sains dan teknologi Bapak dan Ibu. Topiknya adalah Reka Cipta Sains dan Teknologi, kemudian fokusnya adalah gotong royong, bernalar kritis dan kreatif Bapak dan Ibu. Demikian dari kelompok 2, kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan ke kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi untuk LK2. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acik. Ditampilkan saja itunya apa poinnya. Siap Ibu. Bapak Ibu, kami persilahkan, monggo bagi Bapak dan Ibu dari kelompok yang lain, barangkali ada yang mau menambah atau memberikan masukan ke kelompok kami, kelompok 2. Kami persilahkan Bapak dan Ibu. Itu tadi yang P5-nya apa Pak? Pilkatos itu pemilihan ketua apa? Pemilihan ketua OSIS Ibu. Okay. Untuk topiknya adalah e-food Ibu. Jadi kita memberikan suatu materi ke anak, yaitu tentang e-food dalam penghitungan suara Bapak dan Ibu. Sehingga penghitungan suara dalam Pilkatos tidak manual,
tapi sudah menggunakan pemanfaat teknologi Teknologi. yang aplikasinya adalah eFood, bisa melalui Google Form Bapak dan Ibu. Oh, Demikian. iya. Kemudian untuk yang P5 kedua, Reka Cipta Sains dan Teknologi, berarti ini dalam bentuk pameran atau mengumpulkan peserta dari beberapa sekolah? Terima kasih Ibu. Jadi untuk tema yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, di sini adalah hampir sama dengan pameran Bapak dan Ibu, hanya saja kita mempersempit untuk persepsi, untuk pemahaman dan untuk implementasi, yaitu kita persempit lagi supaya spesifik, yaitu gelar karya sains dan teknologi Bapak dan Ibu. Berarti dia ini ya Karya dari ya, peserta dengan didik. lintas bidang ya Pak ya. Benar-benar Ibu. Ya. Oke. Benar Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin akan memberikan tanggapan. Ini agak cukup lumayan ini materinya untuk data untuk SMP ya. Ya silakan Ibu Riven. Silakan Bu Riven. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Trina. Izin bertanya Pak Acik dan kelompok 2. Untuk gelar karya yang Pilketos, itu nanti alokasi waktunya berapa lama Pak? Terima kasih, Riven. Pertanyaan yang sangat baik, sesuai dengan namanya, Bu Riven Gigi Afafa. Jadi beliau senantiasa gigi. Amin. Kami persilahkan Bapak Pak Gagah, beliau nominasi Bapak Kepsek ini. Monggo Pak Gagah untuk memberikan tanggapan. Oh, jadi nanti anak-anak itu diminta untuk membuat e-votingnya itu Pak, apa gimana? Oh, ya. Oh, gitu. Bagaimana Bu Riven? Sudah senang dengan jawaban dari Pak Gagah? Saya pengen tanya lagi tapi masih bingung. Saya tak menyusun pertanyaan dulu ya Pak. Boleh Bu Riven. Ini Oke, siap. Ya Pak. Ini sangat sinkron sekali. Yang bertanya Ibu Gigi, yang menjawab Bapak Gagah. Nah, sangat-sangat ideal sekali Bapak dan Ibu. Luar biasa kelas 11. Ya silakan Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Gagah. Terima kasih. Yang saya tanyakan begini Pak, tadi kan Bapak ngendiko kalau e-vote tadi berjalannya sekitar 9 hari plus 1 nggih, sampai pelaksanaan. Lah itu tiap hari itu anak dikasih materi apa Pak kira-kira? Tadi kalau memang ada persiapan dan yang lain-lainnya apa ya, semua kelas 7 juga ikut persiapan. Taruhlah misalkan hanya sebatas membentuk panitia, itu apa juga semuanya juga harus seperti itu. Terima kasih Pak jawabannya. Dikasih Pak Tarpono, monggo Bapak.
dikasih konsumsi, Pak. Terima kasih. Menanggapi tadi 9 hari itu ngapain aja ya? Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan melakukan voting pilkada ini, kemudian diproyeksikan dengan sebagai proyek penguatan Kapil Pancasila selama 10 hari itu, ada beberapa hal yang perlu kita ajarkan materinya kepada anak. Jadi tidak serta-merta 10 hari tinggal besok pemilihan selesai. Tidak seperti itu. Jadi kita perlu perkenalkan apa sih demokrasi. Itu sudah jadi materi. Anak-anak harus tahu demokrasi itu seperti apa. Kemudian contohnya demokrasi itu untuk apa saja, pemilihan apa saja, itu anak juga harus tahu. Kemudian ketika kita sudah menentukan itu dari mana yang akan dijadikan ketua OSIS-nya, berarti setiap kelas harus mewakilkan kelompoknya pesertanya masing-masing calon Kandidatnya gitu Pak ya, istilahnya ya. Nah, setelah menentukan kandidat, tidak serta-merta seperti itu. Kita harus seleksi lagi. Bagaimana caranya? Visi misinya harus disampaikan. Anak-anak juga harus dikasih tahu, ini loh visi misi itu artinya ini. Itu masuk materi. Jadi nanti calon-calon itulah yang menentukan visinya masing-masing. Terus sampai kegiatan pilketos ini menggunakan e-voting. Kaitannya tentu yang namanya suatu pemilihan pasti kita perlu yang namanya cari suara. Jadi harus berkampanye lah. Kita harus berkampanye. Sekarang zamannya sedang menggunakan apa? Sosial media. Anak diperkenalkan, ini loh cara kampanye dengan menggunakan sosial media, menggunakan apa. Nah, dari proses-proses itulah yang nantinya akan panjang sampai 9 hari Bapak Ibu. Jadi jangan dibayangkan ketika pemilihan pengurus OSIS besok buat aplikasi jadi, tidak seperti itu. Jadi itu kemudian partai yang ditekankan di sini adalah kaitannya dengan teknikanya, maka e-votingnya itu yang menggunakan teknologi itu. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban saya untuk Bu. Siapa tadi ya, Bu Rizkan apa ya? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Siapa? Terima kasih. Hari. Kalau mau berbagi dengan saya boleh, kebetulan saya melaksanakan ini yang e-voting. Siap Pak. Terima kasih Pak. Saya kira Pak Tarmono masuk dalam grup KPU. KPPS Bu. Oh, kan KPPS ya. Pemilu juga kan dipersiapkannya setahun sebelumnya. Iya, 1 tahun ini Bu malah sudah bergerak. Ya, kita luar biasa ya. Pak Tarmono. Jadi kelompok 2 ini memberi contoh kepada siswanya tentang bagaimana melakukan demokrasi ya. Iya, itu. Benar Ibu. Seperti pemilu, cuman memang itu kan berproses ya, pemilu pun berproses. Ini contohnya adalah pemilihan ketua OSIS ya. Benar Ibu. Ya silakan. Ada lagi Bu Rifet mau tanya lagi? Buatan Bu. Monggo Bu Gigi, enggak apa-apa, Pak Gagas sudah siap. Pak Gagas sudah siap. Sudah siap memberikan jawaban Pak Gagas. Sampun Pak. Bu Gigi, enggak apa-apa Bu Gigi. Cekap mawon iki. Oh, nggih, terima kasih. Monggo Bapak dan Ibu kelompok yang lain barangkali ada pertanyaan untuk kelompok kami dan bahkan mungkin ada masukan, kami persilahkan monggo. Nah, itu ada Ibu Dian. Silakan Bu Dian. Ya, mohon maaf mau bertanya untuk apa ini ya? Pilkatos. Ini kalau tadi maaf saya tidak melihat dari awal, hanya saja saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana manajemen Pilkatos yang sedang Bapak buat ini melalui voting Pilkatos? Kemudian ada berapa pasangan dan bagaimana prosesnya? Sekian, terima kasih. Siap Bu Dian, pertanyaan yang sangat baik dari Bu Dian.
Pak Gagah, monggo Pak Gagah saged memberikan untuk jawaban dari pertanyaan dari Budian. Pak Gagah, monggo Pak. Oh, JJ. Sebagai Pak wakil Tarmono dari KPPS. Pak Gagah nanti khusus untuk menjawab pertanyaan dari Bu Gigi saja nggih. Ya. Siap. Monggo Jadi, Pak Tarmono. Pertanyaannya yang spesifik gimana ya Bu tadi Bu Budian? Spesifiknya itu prosesnya bagaimana diceritakan dari awal Pak? Oh, proses. Votingnya melalui Google Form atau langsung siswa taruh di lapangan untuk memilih salah satu atau bagaimana? Iya. Budian, kita Halo. persempit sedikit. Ini yang dimaksud Budian pertanyaan adalah Yang tahapan dari desain Pelkatos. Ya, yang desain topik project penguatan P5. Tahapan Pelkatos nggih. Nggih. Tahap nggih, siap. Pak Tarmono, monggo Bapak. Jadi setelah masing-masing calon kampanye mensosialisasikan visi misinya lewat sosial media, selanjutnya nanti dari tim di sini, berarti kalau di sekolah saya namanya MPK ya, musyawarah perwakilan kelas, yang menjembatani untuk melaksanakan kegiatan e-voting ini. Jadi nanti di tim inilah menyiapkan aplikasinya. Kalau di sini ini dipraktekkan menggunakan Google Form karena anak lebih familiar itu. Kalau di tahun sebelumnya saya pernah melaksanakan menggunakan aplikasi itu pakai C, program C dulu, tapi hanya masalahnya ternyata lumayan ketika aplikasi itu diakses untuk jumlah siswa di sekolah saya sampai 750-an itu ngelag. Tapi kalau Google Form ini sepertinya kemarin dicoba untuk kegiatan pas saja lancar. Jadi ini akhirnya pakai Google Form. Jadi nanti dari panitia penyelenggara pemilihan itu menyediakan Google Form untuk memilih calonnya. Calonnya dari mana ya? Tadi itu setelah masing-masing kelas mewakilkan peserta diseleksi sesuai dengan visi misinya, mana yang masuk yang sesuai dengan kategori yang dibutuhkan untuk menjadi pengurus OSIS berikutnya. Jadi fokusnya intinya di situ Bu. Jadi panitia penyelenggara menyediakan aplikasinya. Kemudian anak pada saat yang sama dikumpulkan di lapangan. Jadi untuk memastikan si anak ini bisa voting bareng-bareng dikumpulkan, tidak di kelas masing-masing, karena kalau di kelas rawan nanti pada main sendiri, tidak ada yang kontrol. Jadi kalau dikumpulkan dalam lapangan, kemudian kandidatnya dipasang, bisa nyawang seperti pas pemilihan itu. Oh ini calon ini saya senangnya sama si A, kita lihat visi-misi lagi, saya senangnya sama B, saya senangnya sama C. Akhirnya apa? Ya ketika melihat calonnya itu cantik, itu ganteng, akhirnya lebih fokusnya. Jadi yang terpilih yang ganteng dan cantik ya Pak. Betul itu. Akhirnya melupakan yang visi-misi itu. Tapi ya targetnya seperti itu Bu. Jadi anak-anak sudah bisa praktek secara langsung. Nanti ketika membandingkan, oh iya ya, pilkada itu nggak jauh berbeda dengan pilkada seperti itu. Wah, antiknya di situ, uniknya. Tapi seperti itu Bu Dia. Iya. Terima kasih jawabannya, bisa diterima. Menambah sedikit Budian. Jadi untuk effort untuk Google Form adalah sebagai media nggih. Media dalam memberikan suara siswa ke calon yang dipilih. Yang sudah hal umum adalah media untuk pemungutan suara adalah media kertas nggih. Yang berupa kertas, foto lah. Ini kita menggunakan dan memanfaatkan untuk teknologi yang berupa Google Form untuk pemungutan suara. Demikian Budian. Oke, matur suwun. Kalau yang pakai kertas bisa jadi itu ya, unplug ya Pak ya. Unplug. Benar Ibu. Iya. Ya, ada lagi dari rekan-rekan yang lain?
tampaknya sudah, Pak. Ya, terima kasih Pak Aceh Himawan dan kelompok. Oh, itu ada Bu Suci. Mau Bu menambahkan? Suci, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga kelompok 2 ya? Iya Bu, menambahkan sedikit. Iya, Mohon maaf ada suara backsound-nya sedang kelas meeting. Saya menambahkan sedikit dari beberapa ulasan pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman kelompok lain. Mungkin untuk proyek ini kan kita sebetulnya berfokusnya bukan di medianya apa atau elemen dari mapel tertentu ya Bu. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan satu kesatuan seluruh mata pelajaran. Kemudian disesuaikan. Jadi kalau misalkan dari proyek itu sebetulnya kan kita ada beberapa tahapan. Dan tahapan yang pertama ini kan adalah tahapan pengenalan. Setelah pengenalan itu ada kontekstual biasanya. Nah, kontekstual ini biasanya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi memang tidak melulu apakah harus menggunakan media teknologi atau tidak gitu. Nah, kemudian fokusnya di mana? Fokusnya itu menurut saya kan kenapa di topik kelompok kami ini ada e-voting karena kecenderungannya ke situ, tetapi bukan berarti siswanya diajarkan untuk membangun sebuah e-voting, tetapi menggunakan e-voting sebagai media. Nah, fokusnya di bagian fokus itu elemen pelajar profil pelajar Pancasilanya yang ditekankan. Makanya dalam waktu mungkin 9 atau 10 hari itu dipanjangkannya itu di bagian pengenalan, kontekstual, kemudian di bagian aksi, bahkan e-voting dan pilketosnya sendiri itu bisa dijadikan sebuah celebration. Kalau dalam proyek itu kan ada celebration di akhir. Nah, itu di bagian e-voting dan pemilihan pilketosnya akhirnya di aksinya ini biasanya disajikan dalam pada saat celebration-nya. Baru setelah itu ada refleksi dan tindak lanjut. Maka betul yang tadi disampaikan Pak Tarmono itu memang prosesnya panjang sekali karena ada tahapan-tahapan tadi gitu. Ya, kalau memang ini ya tahapannya agak panjang. Mulai dari dirinya dibentuk dulu ya Pak Saksi. Ya kira-kira itu Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suci. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi?